Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aprilia Saputri dengan NIM 0221211002 dari Prodi PGMI semester 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PKN saya mengenai warga negara dan kewarganegaraan. Masuk pada pemateri pertama, yaitu pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Pengertian warga negara, yaitu warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Sedangkan secara istilah, warga negara merupakan berasal dari kata citizen yang berarti anggota atau warga. Penduduk negara. Yang pertama, orang yang berada di wilayah negara. Orang yang berada di wilayah negara yaitu menjadi dua bagian, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk itu sendiri ada beberapa warga negara asli dan warga asing. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik negara. Masuk pada pemateri kedua, yaitu kedudukan warga dalam negara. Penentuan warga negara. Penentuan kewarganegaraan seseorang dikenal dengan adanya atas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan dan kelahiran. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda di setiap negara menciptakan problem kewarganegaraan yaitu munculnya apartheid dan bipartheid. Warga negara Indonesia. Negara Indonesia tentunya sudah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang bangsa Indonesia. Yang kedua, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi seorang warga negara Indonesia. Ketentuan undang-undang mengenai warga negara Indonesia. Undang-undang tentunya sudah mengatur perihal kewarganegaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1947. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1945. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Pasal 18 Undang-Undang 12 Tahun 1958. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Masuk pada materi ketiga mengenai kewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tentang warga negara Indonesia, yang kedua tentang pewarganegaraan, dan yang ketiga tentang kehilangan kewarganegaraan. Yang pertama, tentang warga negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006 tersebut tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah A. Setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang berlaku menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah
dari seseorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. E. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang F. Anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Yang kedua, tentang pewarganegaraan. Pewarganegaraan secara luas dapat diartikan sebagai cara atau upaya orang dalam memperoleh status sebagai warga negara suatu negara. Pewarganegaraan dikenal dengan istilah naturalisasi. Setiap negara memiliki ketentuan tentang cara-cara bagaimana orang dapat menjadi warga negara di negara tersebut. Tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Antara lain: A. Melalui permohonan, yaitu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Permohonan pewarganegaraan data diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu pengajuan permohonan sesudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Dan yang kedelapan, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Terus yang B melalui pernyataan, yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. C. Melalui pemberian kewarganegaraan. D. Melalui pernyataan untuk memilih kewarganegaraan. Dan selanjutnya tentang kehilangan kewarganegaraan. Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan hilang karena A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. B.
tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang jika bersangkutan telah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri dan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Yang D. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Yang E. Secara sukarela masuk dalam dinas asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijadikan oleh warga negara Indonesia. F. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Yang G. Tidak diwajibkan, tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang H. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Yang I. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan pada perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Masuk pada materi keempat, yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam Indonesia. Wujud hubungan warga dan negara. Wujud hubungan antara warga negara dan negara pada umumnya berupa peran roleh, hak dan kewajiban. Peran pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal sebagai warga negara. Secara teoris, status warga negara meliputi status aktif, pasif, negatif, dan positif. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yaitu 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak membela negara, tercantum pada pasal 10 ayat 1. Yang ketiga, hak berpendapat, tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hak kemerdekaan memeluk agama, tercantum dalam pasal 27 ayat 1 dan 2
Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.